Saya bersama dengan orang yang memang concern atau orang yang cukup intens untuk membuat konten tentang Persija Jakarta ya. Siapa nih? Persija Insight. Gue panggilnya gitu ya. Ilan ya. Dan orang-orang panggilnya Bib ya. Orang panggilnya Bib. Ya salah, itu perlu satu jelaskan juga sedikit. Kalau kita tanya Bang Ilan ini, dia nggak mau memprediksi Persija. Kira-kira kenapa? Gila itu. Gue tahu aja lagi. Kira-kira kenapa itu? Ya, dia bilang, Bang, lo jangan prediksi. Karena kalau lo prediksi biasanya kalah mulu. Jadi gue nggak pernah memprediksi. Tadi ada nanya juga, Bang, prediksi lo apa? Gue bilang nggak berani, gue takut Persija kalah beneran. Kalau kita melihat pemain Persija ini, memang seperti ada yang salah gitu loh ya. Orang Indonesia rata-rata senangnya tuh nyalain pelatih. Jadi dia kayak cuci tangan sambil cari kambing hitamnya gitu, yang harus disalahin. Kalau gue ngelihat Thomas Doll ingin melakukan apapun, kalau memang si pemain yang nggak bisa melaksanakan apa yang dimau sama Thomas Doll, nggak akan jalan juga. Karena gue ngelihat bukan kesalahan dari strategi. Strateginya bagus banget. Di tahun kemarin pakai strategi yang sama, kita bisa peringkat 2 Persija. Di tahun ini kenapa nggak? Berarti si pemainnya nggak bisa menjalankan itu. Ya, kita udah di stadion mana nih? Patriot ya. Patriot Candrabaga. Iya, tapi kita nggak dengan Bang Ilan, tapi kita dengan anaknya ini. Anaknya nggak kalah tenar loh ini. Lebih ganteng. Oh, Mak lebih ganteng deh, pede ya. Lebih ganteng. Harus pede. Harus pede ya. Pede. Lebih ganteng, lebih menjiwai Persija juga ya. Persija. Memang selalu datang untuk ikut Baba ya? Selalu kalau Baba nonton di stadion kita pasti ikut. Pasti. Pasti ikut. Kalau hari biasa gitu gimana? Emang nggak sekolah? Persija kan jarang ya di hari biasa, tapi kalau di hari biasa beberapa kali nonton. Beberapa. Jadi sekolah pulang langsung, kalau misalkan hari biasa langsung ke stadion gitu. Kadang nggak sekolah. Kadang nggak sekolah? Kadang nggak sekolah. Nggak sekolah. Demi Persija apapun kulakukan. Wes, ngeri kali nih. Kita sambil jalan yuk, nyusulin Bapak yuk. Oke yuk. Jalan kita. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan kali ini saya dari Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan jika kita berbicara Persija, ada satu di antara teman-teman Jackmania yang patut kita kulik dan kita mau ketemu dengan dia. Ya, biasanya akun ini menamakan dirinya dengan Persija Insight. Dan kita akan berkenalan lebih dalam dengan Persija Insight ini. Kira-kira siapa dia dan seperti apa cerita dia dalam membangun ataupun dalam mendevelop dari akun Persija Insight ini. So, tanpa panjang lebar, perspektif bersama dengan Persija Insight, Ilan Al-Qadiri. Let's check this out. Tadi kenapa sini? Nih, ya, seperti aku bilang tadi bahwa saya bersama dengan orang yang memang concern atau orang yang cukup intens untuk membuat konten tentang Persija Jakarta ya. Udah ada di sebelah saya. Tidak lain dan bukan adalah siapa nih? Persija Insight. Gue panggilnya gitu ya. Ilan ya. Dan orang-orang panggilnya Bib ya. Orang panggilnya Bib. Sebenarnya salah, itu perlu satu jelaskan juga sedikit. Ya, sebenarnya Ilan Al-Qadiri nama gue, cuman nggak tahu kenapa banyak orang manggilnya Bib. Mungkin karena gue keturunan Arab, disangkanya semua orang Arab itu adalah keturunan Habib, padahal kan nggak juga gitu. Cuman kalau gue harus ngejelasin satu persatu, gue nggak akan sanggup, jadi ya udahlah biarin aja dulu. Lewat konten ini menjelaskan ini. Iya, di sini klarifikasinya. Jadi kemarin waktu itu aku sempat manggil dia Bib dan dia nggak mau dipanggil, oh ya sudah. Iya, gue selalu melarang itu. Maksudnya ya, sebisa mungkin apa gue kasih tahu, karena ya kalau bukan ya bukan aja gitu. Iya. Daripada salah persepsi ya. Daripada salah persepsi itu. Ya, ngomong-ngomong soal persepsi nih, disambungin nih. Jadi punya brand image sebagai Persija Insight. Oke. Itu apa sih awal-awalnya kok Persija Insight di dalam Persija atau?
artinya sih gitu ya. Inside itu kan di dalam. Sebenarnya tujuan awalnya tuh gue pertama kali bikin Persija Inside itu tujuan gue mengekspos anak-anak Jackmania sebenarnya. Karena kan kalau Persijanya kan sudah terekspos sama timnya kan. Nah ini kan banyak penonton yang di tribun ini yang banyak aktivitas dia itu jarang terekspos dulu nih. Gue bicara waktu dulu nih. Nah itu tujuan gue bikin itu, gue ngambil gambar-gambar anak-anak Jackmania terus gue posting supaya dia bisa ngelihat kreativitas dia di tribun. Awalnya itu tujuan. Nah inside itu kan nanti di dalam. Ya di dalam itu awalnya juga gue memberikan informasi dari dalam keluar gitu. Jadi informasi yang harus diketahui hal yang banyak. Sebisa mungkin yang pantas gue kasih tahu, gue akan kasih tahu. Tapi yang nggak bisa dikasih tahu, ya gue nggak akan kasih tahu. Gitu. Sebenarnya itu. Nggak akhirnya menilai pada performa menurun Persija akhirnya sebagai kepanjangan tangan dari teman-teman Jackmania ya. Dan juga aja kepanjangan tangan kalau Jackmania kan dia udah ada wadahnya. Udah ada wadahnya. Udah ya. Kalau gua hanya satu dari mereka. Iya dari mereka bahwa akhirnya menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritikan lewat wadah Persija Inside juga gitu loh. Iya. Ya itu dia, sebenarnya sama aja sih. Kalau misalkan orang-orang ini kan sama kritik juga. Anak-anak Jackmania juga dia kalau nongkrong di warung kopi kan sama kritik juga dia. Iya. Cuman dia ngobrol sama teman-teman. Ya, nggak ada expose ke. Iya. Kalau gue rekam. Ya. Dan gue posting. Untung aja ada yang nonton. Awalnya begitu sebenarnya. Sama aja. Jadi jangan bukan cuman gue yang ngebahas Persija, bukan cuman gue yang kritik Persija. Sebenarnya semua anak-anak Jackmania juga membahas hal itu. Cuma bedanya kalau gue rekam, kalau dia enggak gitu aja. Ya. Medianya ya, media. Ya. Ngomong-ngomong, Bang Ilan ini member atau korwil resmi Jackmania nggak sih? Ikut gue. Ikut ya. Selalu patuh sama peraturan yang ada. Gue ikut di Kota Bogor karena gue sekarang tinggal di Bogor. Gue asli anak Jakarta Barat, lahiran Jakarta Barat. Tapi gue ibu gue orang Bogor, jadi gue pindah ke Bogor. Nah gue sekarang tinggal di Bogor. Tapi masih ada di Jakarta bolak-balik. Nah sekarang karena KTP gue di Bogor, jadi gue ikut yang Kota Bogor, Korwil. Buat yang nanya nih, orang ini sebenarnya punya member resmi nggak sih? Punya KTA nggak sih? Ada gue. Ada, memang member resmi berarti ya. Iya. Dan beberapa kali kita ketemu nih dengan Bang Ilan ini ketika ke stadion itu nggak sendirian teman-teman. Dia ngajak anaknya, istrinya. Memang anak istrinya Persija juga. Anak istrinya Persija juga. Gini, awalnya enggak lah. Semua juga kan kayak kita juga. Awal gue juga lagi kecil juga kan karena suasana gue di kampung gue itu The Jackmania semua. Otomatis kita ikut. Berikut pun anak gue. Karena gue di TV nonton Persija, si anak kecil ini nih, anak-anak gue dua ini tumbuh besar dengan gue nonton ini, otomatis ikut-ikutan. Tapi sekarang pengetahuannya lebih tahu dia dibanding gue. Kadang dia kasih tahu gue, ini begini, ini ada gosip, ini ada. Justru lebih tahuan dia karena dia lebih intens di media sosial. Ya awalnya dia cinta, kalau bini gue ya sosok lah karena nggak ngerti bola juga ya dia. Tapi sekarang mulai mencintai Persija. Makanya gue ajak terus ke stadion. Yeah. Ada yang spesial dari kesempatan kali ini. Kita panggil langsung yang bersangkutan. Zin, sini bentar. Ya, Osvaldo gampang nanti. Kita ada Mas Osvaldo. Nah, ini langsung kita cross check langsung nih. Jadi beneran selama ini diajakin oleh Abi ya manggilnya? Bapak ke stadion. Atau dulunya memang seneng Persija atau belum? Senang Persija ya karena Baba sering nonton Persija. Terus di 2019 nonton ke stadion, sekarang jadi suka sama Persija. Jadi cinta harga mati. Kalau di Black nih oren. Lebih dari gua kan? Iya. Kacau dari. Jadi ini anak pertamanya Bang Ilan ya, yang memang ya kalau ke stadion sering banget ketemu Zini, ketemu adiknya, ketemu istrinya, ketemu Bang Ilan juga gitu. Oke, makasih. Bisa kembali lagi gitu. Podcast mana ini langsung klarifikasi di tempat mata. Ya. Jadi itu tadi bahwa memang Bang Ilan menumbuhkan rasa cintanya dengan tanda kutip memaksa untuk mengajak ke stadion ya. Awalnya seperti itu. Kemudian juga tadi dia udah cerita juga. Kali ini kita mau lanjut untuk stadion karena hari ini adalah pertandingan antara Persija melawan Rasan Nusantara. Awal kebangkitan Persija, amin. Iya, amin. Oke, so kita mau ke stadion. Let's take this out. Ya, biasa kalau nonton
di VIP memang ya? Memang selalu di sini gue, karena kan gue bawa keluarga, selalu bawa keluarga biasanya kan. Nah ini lebih nyaman, tapi memang tempatnya juga pas banget di tengah-tengah, dan di sini juga banyak keluarga juga gitu. Jadi lebih nyaman aja. Dan kalau kita lihat sama-sama di tribun VIP ini banyak banget ya bawa anak-anak kecil, bawa keluarga. Itu salah satu tone positif sebenarnya buat Persija. Itu keren banget. Itu mungkin jadi kesuksesan Persija juga, bisa menghadirkan kenyamanan untuk anak-anak kecil kan. Hampir ngomong. Dari tadi gue lihat orang-orang ini mondar-mandir, kemudian minta foto. Ya salam. Emang sepopuler itu di Nggak tahu gue juga. Nggak tahu teman supporter. Nggak ngerti gue juga, kebenaran aja. Bikin video, dia upload, ada yang nonton. Mungkin orang suka, ya gue juga canggung juga sebenarnya. Cuman kalau misalkan nggak disambut dengan ramah, siapa gue juga mesti sebelagu itu kan. Asik aja, gue malah suka sih. Jadi gue banyak ketemu orang. Gue nyaman banget. Bahkan Raffi Ahmad, tapi ada foto tetap dia. Jauh banget, karena orang nggak bisa ke atas aja. Kalau orang bisa ke atas, gue ditinggalin. Oh ya, ada satu fakta nih. Kalau kita tanya Bang Milan ini, dia nggak mau memprediksi Persija. Kira-kira kenapa ya? Gila itu. Gue tahu aja lagi. Kira-kira kenapa itu? Ya itu lucu-lucuan anak-anak Jackmania aja, penonton gue. Dia bilang, Bang, lo jangan prediksi. Karena kalau lo prediksi, biasanya kalah mulu. Jadi gue nggak pernah memprediksi. Tadi ada nanya juga, Bang, prediksi berapa? Gue nggak berani, gue takut Persija kalah beneran. Itu lucu-lucuan aja, lucu-lucuan. Jadi kenapa nih? Kalau prediksi berarti kebalikannya? Bener juga ya berarti ya. Bisa jadi tuh. Harusnya gue prediksinya kalah, berarti jadi Persija menang. Tapi gimana orang mendoakan timnya kalah gitu? Nah itu dia, dilema Ya? Tapi enggak. Gue ngasih asumsi, ngasih analisa kemungkinan, cuman gue nggak nyebutin skornya berapa aja gitu. Jadi ya kayak sekarang nih, nggak tahu. Gue nggak tahu, greget gue sih menang. Cuman angkanya berapa gue nggak tahu. Ya. Mudah-mudahan menang. Kalau misalkan masih kalah atau seri, nah video ini pembuktian kalau gue jangan prediksi sama sekali. Kalau ngomongin tentang chance-nya The Jackmania, satu chance yang paling Bang Ilham suka apa? Banyak banget ya. Salah satunya yang sekarang ini nyanyiin nih. Banyak sih, hampir semuanya gue suka sih. Apalagi anak gue tiap hari di TV itu, YouTube nyetel lagu Persija. Hampir semua. Bukan yang disari ya? Enggak. Haram, nggak boleh minuman keras. Liriknya Anggur Merah Intisari. Anggur Merah Intisari. Apa nggak diganti apa ya? Apa gitu yang lebih. Ya, Intisari gitu. Tapi keren. Ya. Karena ahnya lo kalah, jangan seri kan. Iya. Ini sapi perang lah. Ya, tadi gue dengar juga orang-orang pada bilang ya salam. Ngapain sih? Apa sih trademarknya atau gimana? Nggak tahu gue juga. Padahal yang ngomong ya salam banyak sebenarnya. Bukan gue doang. Dan ya salam tuh emang bahasa hari-hari di gue gitu, di community gue tuh umum, semua orang ngomong ya salam gitu. Tapi gue bawain ke YouTube gue ya salam. Orang pada bilang, pada komen, candu banget Bang ya salamnya. Akhirnya keterusan. Tapi jadi kelewatan, orang harusnya ketemu gue assalamualaikum malah ya salam sekarang. Emang nadanya gimana kalau di YouTube ya salam itu? Ya mancing-mancing loh. Nanti nonton aja di YouTube deh. Udah, biar ada satu ya salam di sini gitu. Macam-macam tergantung konteksnya. Kalau misalkan lagi bagus banget, ya salamnya agak lebih. Yang paling candu. Ya salam gitu. Gue dikerjain menurut dia gila. Keluar di sini ya ternyata. Kalau kita ngomongin Persija musim ini, menurut Bang Ilham, pemain Persija yang paling most valuable player sejauh ini. Oh yang ini ya di Persija sekarang ya? Yang sejauh ini aja. Pasti Rio Matsumura ya, karena kontribusinya paling banyak dia. Ada Rico Simanjuntak karena berpengaruh banget. Sisanya nggak ada sih, udah cuma dua itu aja sih. Itu aja. Karena memang ya sama-sama kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir juga selalu dapat hasil yang minor ya. Iya. Memang iya, tapi sulit juga menyalahkan Persija karena setahun setengah itu kita nggak pernah kalah di kandang Persija. Jadi memang nggak pernah kalah. Harusnya itu kan rekor bagus kan, nggak pernah kalah di kandang selama 1 musim setengah. Itu sih fenomenal buat gue. Cuman sayangnya nggak menang juga. Iya, di away-nya pun sulit menang. Nggak tahu, ini kita lagi di masa suram ini Persija. Mudah-mudahan di paruh kedua bursa transfer banyak pemain masuk. Mudah-mudahan ada perubahan. Ya. Dan juga kita bisa lihat 5 pertandingan terakhir ya tanpa ada
anthem yang memang Itu dia. biasa kita tunggu-tunggu. Itu dia. Itu kangen banget gue main Anthem itu. Makanya kita 5 kali terakhir ya selalu ketemu di sini, dan 5 kali Iya. terakhir juga nggak ada yang Bahkan gue posting kemarin, gue bilang, gue nanya, ada yang kangen nggak sama, jadi pemain pas lagi keliling di lapangan tuh fotonya tuh gue posting. Memang mayoritas orang merindukan itu, tapi nggak mungkin kalau kondisi kalah nyanyi lagu itu, ya, nggak mungkin, jadi cemoohan malah. ya supporter juga udah langsung pulang ya. Langsung pulang. Menurut Bang Ilan, ini bukan terakhir ya, tapi nggak apa-apa kita tanya sekarang. Pesan dan kesan untuk teman-teman supporter Persija ini apa sih? Kesannya dulu ya. Ya, Kesannya berkesan banget ya, ini bagi gue supporter yang paling tertib ya, yang paling rapi, karena dia terstruktur komunitasnya. Tapi sayang aja nih di hari ini kita ngelihat di sekeliling agak sepi gitu. Ya. Ya, mungkin ada apa alasan macam-macam, ekonomi atau lain hal ya gitu. Tapi hampir. keganggu lagi. Ini malam kita ngobrol sambil di pertandingan ya. Nggak apa-apa. Tadi gimana terakhir tadi faktor ekonomi? Mungkin karena faktor ekonomi jadi dia lebih spend nanti aja nih pas putaran kedua udah ada asing baru gue nonton. Kalau sekarang sayang juga gue nonton juga percuma, dia bilang bakal seri. Orang pada ngomongnya kayak gitu. Kita nggak bisa nyalain juga. Jadi yang penting yang gue selalu tekankan ke teman-teman Jackmania, lo jangan saling menyalahkan. Yang nonton di tribun lo berjuang, yang nonton di rumah pun lo sama berjuang gitu. Dengan doa pun itu udah lebih dari cukup. Jadi karena banyak yang saling menyalahkan, yang nggak datang ke stadion disalahin, nggak berjuang apa segala macam. Nah itu sama aja lah. Dua-duanya juga sama-sama berjuang. Dan kalau kita melihat permainan Persija ini memang seperti ada yang salah gitu loh ya. Ada yang salah, gue bingung ya. Ini pelatihnya udah top, Ya. ini top dunia lah. Ini dia pernah ngelatih Dortmund, udah banyak banget lah rekor ini orang. Gue juga heran, yang salah di mana ya? Kan ada kalimat Thomas Doll mau dievaluasi kan. Harusnya yang dievaluasi bukan cuma Thomas Doll, harusnya semua. Ya. Pemain dievaluasi, pelatih silakan dievaluasi, officialnya pun, manajemen semua dievaluasi gitu. Jadi jangan cuma nyalain pelatih. Orang Indonesia rata-rata senangnya itu nyalain pelatih. Jadi dia kayak cuci tangan sambil cari kambing hitamnya gitu yang harus disalahin. Kalau gue ngelihat Thomas Doll ingin melakukan apapun, kalau memang si pemain yang nggak bisa melaksanakan apa yang dimau sama Thomas Doll, nggak akan jalan juga. Karena gue ngelihat bukan kesalahan dari strategi. Strateginya bagus banget. Di tahun kemarin pakai strategi yang sama, kita bisa peringkat 2 Persija. Di tahun ini kenapa nggak? Berarti si pemainnya nggak bisa menjalankan itu. Aduh. Kayaknya sih, jadi kayaknya begitu. Ya. Baik lagi. Artinya si Bang Ilan atau Persija ini itu memang ya selain sebagai wujud ekspresi, kemudian ya akhir-akhir ini ketika performa Persija sedang turun juga sebagai apa ya, pemberi masukan atau kritik ya. Selalu ngasih kritik. Jadi kalau lagi bagus, ya pemain harus nerima ya. Dia sebagai pemain itu kan public figure. Kadang dia dipuji, kadang dia dicaci. Itu dia harus membiasakan diri untuk itu. Kadang ada pemain yang memang baper juga. Tapi kalau gue nggak pusing, gue nggak ada urusan sama pemain mau seneng sama gue atau mau dia nggak demen sama gue nggak pernah mikirin itu, bodo amat buat gue. Gue akan katakan kalau dia bagus bakal gue puji, kalau dia jelek ya bakal gue kritisi. Memang gue arahnya ke sana gitu. Ya. Tapi pernah nggak ada respon dari manajemen atau pemain tersebut? Respon langsung? Respon langsung nggak ada. Nggak ada, belum ada. Respon langsung nggak ada. Cuman dengar ada yang kesel, kenapa gue dibahas terus, kenapa gue diginiin, kenapa gue digituin. Artinya pesannya sampai ke mereka sebenarnya? Kalau gue rasa pada nonton ya. Kayaknya sih menurut info beberapa orang pada nonton. Mungkin dia penasaran juga kali ini. Gue gini, jadi kalau gue bikin konten itu, gue sebelumnya posting di Instagram, gue tanya sama anak-anak Jackmania, analisa lo apa tentang pertandingan ini? Sama dia dijelasin kan di kolom komentar banyak kan. Itu gue rangkum, gue jadiin konten. Jadi gue menyampaikan komentar dari anak Jackmania untuk di video gue. Jadi si pemain kalau nonton, ya itu suara anak-anak Jackmania, bukan suara gue pribadi gitu. Artinya udah memang sebagai wadah aspirasi juga dari teman-teman. Gue pengen, tujuan gue itu. Gue kan banyak kan anak-anak Jackmania komen-komen, tapi kan nggak akan ke-notice. Tapi mungkin dengan adanya gue ngomong, mungkin paling nggak tersampaikan kemauan dia gitu. Mungkin kayak gitu. Tujuan gue sih itu. Tapi nyatanya tersampaikan. Nah tinggal si pemainnya dia
jangan kesel sama gue, tapi introspeksi diri aja. Misalkan Ya. kalau gue bilang kayak kemarin yang terbaru gue bilang, gue ngeliat Rizky Ridho ini kayak kurang Persija banget. Dia terkesan pemain timnas yang main di Persija. Nah, kalau dia dengar video itu, dia kan harusnya mikir gini, oh berarti gue harus berubah untuk menunjukkan kalau gue Persija banget. Itu kan bagus. Jangan ditangkapinnya negatif. Kalau ditangkapin negatif nggak akan selesai, karena fans itu mulutnya lebih banyak dibanding satu pemain. Ya. Jadi ya ikutin aja alurnya. Gue pengen tahu nih. Oke. End game atau seorang Ilan Alkatiri ini selesai mengkritik atau selesai itu seperti apa sih gitu? Nanti misalkan, oh kalau Persija sudah bagus banget, oh udah saya sudah berhenti berkritik. End game-nya seperti apa sih? Walaupun bagus ya, pasti tetap ada yang dikritisi. Nggak semua 11-11-nya main pasti bagus kan, pasti ada yang jelek ya. Harapan gue sih nggak juara. Maksudnya ya semua orang mau juara ya, cuman bukan berarti kalau nggak juara gue nggak puas. Dengan progres grafik naik setiap tahun aja, itu udah cukup memuaskan. Karena Persija punya apa namanya kan to the next level kan. Target dia 3 tahun karena kontraktual 3 tahun. Harapan dia tuh grafiknya naik sampai tahun ketiga baru ke level Asia. Nah ternyata sekarang di tahun kedua dia udah turun. Nah itu yang bikin gue kesel. Harusnya kalaupun nggak juara tapi grafik lu naik gitu loh. Ya. Itu maksud gue. Kalau udah nomor 2 lah. Iya. Kenapa sekarang jauh banget gitu kan? Jauh banget. Berarti kan gitu kan. Harusnya kan dia melandai tapi naik terus. Karena kan percaya proses katanya kan. Ya. Kan proses itu kan bagiannya kan grafiknya harusnya naik walaupun kalah tapi grafiknya dia ke atas gitu maksudnya. Harusnya hari esok lebih baik dari hari ini. Harusnya kayak gitu. Harusnya. Nyatanya kan enggak. Ya. Berarti dipuji apa dikritik? Kritik dong. Ya, berarti wajar mengkritisi. Ya. Ya, Bener nggak? Ya wajar. Iya. Wajar. Masa jelek mesti kita puji? Bener, kok jangan prediksi tadi kan. Persija rungkat hari ini, ente-entean Bib. Dan tadi udah cerita panjang lebar bersama Bang Ilan Alkatiri bersama dengan Zini juga. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Perspektif kali ini seru banget dan sambil nonton pemandangin Persija meskipun hari ini Persija kalah. Tapi ya itulah namanya permainan. Itulah sepak bola, ada menang, ada kalah. ada kalah terus, Ada terus. Ya sekian dari aku Chandra Margatama dan Ilham Alkatiri. dan Zini Alkatiri. jika kalian suka silahkan kamu tutup tombol like, dan jika kalian suka bebas pilih tombol dislike, share ke teman-teman kalian. Dan sekian dari aku perspektif kali ini bareng Ilan Alkatiri. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.